selamat datang di Barbecue, berbincang bersama kita. Santai dulu gak sih? Nah, jadi sebelumnya kenalan dulu yuk. Perkenalkan, aku Cynthia Amelia dan aku ditemani oleh dua narasumber yaitu Kayla Sabrina dan Mikaela Azahra. Halo. Nah, jadi kita kali ini mau bahas tentang soal baper nih guys. Apa tuh baper? Bahas personal branding di era Society 5.0. Nah, sebelumnya kita harus kenalan dulu nih guys sama konsep Society 5.0. Apa sih Society 5.0 ini? Nah, untuk konsep Society 5.0 ini pertama kali banget digagas oleh Jepang. Nah, konsep ini tuh bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan penggunaan ilmu pengetahuan berbasis teknologi modern. Betul. Contohnya tuh yang sekarang ini lagi jadi trending topik itu loh, yaitu AI atau Artificial Intelligence atau IoT, Internet of Things, dan yang paling sering banget didengar yaitu robot. Wah, revolusi industri 5.0 ini sangat berkembang pesat ya. Benar. Kalian pernah dengar nggak sih tentang personal branding? Pernah dong. Ih, pernah dong, masa Gen Z kayak kita nggak tahu personal Iya branding nggak kan? sih? Iya juga sih. Kita kan tahu nggak sih Vina Maulina? Tahu dong, tahu, Iya kan? tahu. Nah, Tahu. dia kan peraih Best of Learning Education di TikTok tahun 2022. Nah, dia tuh benar-benar memaksimalkan teknologi atau sosial media di era Society 5.0 ini untuk membangun personal branding. Ih, keren banget Keren ya sih? banget. Keren banget. Tapi menurut kalian ini kayak seberapa penting sih personal branding ini? Nah, kita tuh butuh banget nih sama yang namanya personal branding. Bener. Personal branding itu kayak kita tuh mau dikenal sebagai apa, siapa, dan bagaimana. Personal branding juga bisa membantu kita untuk memperkenalkan citra diri kita sendiri, mulai dari kemampuan, kepribadian, skill, passion, profesi, bahkan value dari diri kita sendiri. Betul. Wah, personal branding kayak pasti punya tujuan dong, yang semuanya tuh orang tuh harus tahu gitu tujuannya. Nah, boleh dong kalian kasih tahu nih tujuan dari personal branding itu apa sih? Nah, kalau ya tujuan dari personal branding itu tuh untuk mengkomunikasikan kontribusi kita ke orang-orang sekitar kita. Nah, itu juga meningkatkan kredibilitas diri kita sendiri. Jadi itu intinya tuh kayak memberikan trust ke orang lain. Jadi tuh mereka lebih percaya sama diri kita. Asik. Nah, kalau contoh dari kehidupan nyata itu kayak gimana? Nah, contoh dari kehidupan nyatanya tuh kalian pasti semua tahu dong, YouTuber yang belakangan ini naik daunnya itu Deddy Corbuzier. Siapa iya. sih? Tahu. Yang Iya, udah kenal bener. Deddy Corbuzier gitu. Nah, walaupun sempat blunder beberapa kali, tapi kenapa sih Deddy Corbuzier ini tuh tetap mendapatkan trust dari publik? Nah, itu tuh karena personal branding dia tuh berhasil, dan juga karena dia memanfaatkan sosial media sebagai wadah dia untuk membangun personal branding yang lebih kuat lagi. Terus kayak gimana sih nih menurut kalian nih cara membentuk personal branding yang kuat di era Society 5.0 ini nih yang apa-apa tuh kayak serba maju gitu? Jadi tahap pertama yang harus kita lakuin itu untuk membangun personal branding di Society 5.0 ini itu adalah self awareness. Asik. Nah, self awareness itu memahami diri kita sendiri secara utuh. Jadi bingung juga nggak sih apa aja yang perlu kita pahami dari diri kita sendiri, ya nggak sih? betul. Nah, kita tuh nyebutnya dengan 4W. Nah, pertama ada what's your personal qualities. Nah, personal qualities ini menyangkut dengan cara bagaimana kita berpikir, bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah, dan gimana sih tingkat kepercayaan diri kita kalau misalnya udah memulai langkah baru. Nah, jadi kalau kita udah ngerti nih self awareness di personal qualities kita tuh bakal jadi lebih paham sama diri kita sendiri. Gitu. Yang kedua itu what's your skills. Mulai dari kita bisa public speaking, manajemen waktu, sampai ngerti tentang teknologi di era Society 5.0 yang serba maju ini tuh udah termasuk skill. Kalian tahu nggak sih Adeline Pratika? Tahu. Yang suka ngomong I show you how. di TikTok itu loh. Jadi Adeline Pratika ini tuh memanfaatkan skillnya yaitu menguasai Canva dan membagikan ilmunya di sosial media. Jadi banyak banget nih orang yang lebih terbantu. Keren banget. Nah, yang ketiga itu adalah
what's your experience? Pengalaman, asik. Dari pengalaman itu tuh kita jadi tahu loh kemampuan kita apa, terus kita lebih tahu soft skill kita, bakat kita, passion dan lain-lain. Dan mulai dari pengalaman itu kita tuh jadi paham sama diri kita sendiri gitu. Last but not least, ada what's your value. Orang-orang zaman sekarang tuh mikir kalau misalnya mereka ranking 1 di kelas, menang banyak lomba atau memenangkan banyak kompetisi tuh artinya value mereka tinggi. Belum tentu. Jadi kalau misalnya kita sendiri aja tidak merasakan manfaatnya saat berinteraksi dengan orang lain, value kita artinya tuh masih kurang. Nah, gimana nih caranya biar value itu tuh keluar gitu? Dengan cara diekspresikan, yaitu tuh kayak caranya tuh memberikan ide-ide baru atau merekomendasikan pemikiran murni dari diri kita sendiri. Asik. Kalau misalkan kita ini udah paham nih ya sama diri kita sendiri. Nah, kayak apa sih nih yang kita perlu tahu nih untuk kayak kita lakuin agar kemampuan kita ini nggak terbuang gitu sia-sia, nggak disia-siakan. Bener banget, kadang tuh emang kita kayak cuma tahu teori tapi nggak dilakuin. Bener. Nah, kalau misalnya nih kita ibaratinnya kayak kalau aku nyebut Ria SW, pasti kalian langsung kepikiran sama food vlogger, ya kan? Nah, berarti di situ tuh udah kelihatan kalau Ria SW ini membranding dirinya sendiri biar orang-orang lain tuh tahu kalau dia itu food vlogger. Nah, berarti next stepnya atau tahap selanjutnya kita tuh harus tahu kita tuh pengen dilihat seperti apa dari sudut pandang orang lain gitu. Betul. Nah, metode yang terpenting adalah metode 2D. Nah, di metode 2D ini tuh ada diri sendiri atau diferensiasi dan juga ada dijalani. Kita bahas dari yang pertama dulu kali ya, dari diri sendiri atau diferensiasi. Dalam membentuk personal branding, kita itu harus menjauhi banget nih hal-hal yang bersifat memaksa. Misalnya kita mau kayak personal brandingnya tuh Naura Ayu, sampai-sampai tuh kita lupa sama skill sama value yang kita punya. Nah, itu tuh nggak boleh banget, gawat banget. Jadi kita tuh harus jadi diri kita sendiri dan kita tuh harus istilahnya tuh kayak mencari keunikan dari diri kita sendiri sehingga tuh beda gitu dari orang-orang lain. Nah, yang kedua tuh ada dijalani dari perbuatan. Dan akhirnya kalau misalnya kita udah ngejalanin, kita tuh pasti akan ngerasain tuh feedback dari the power of personal branding. Asik. Wah, keren banget nih ya guys. Makasih banyak nih buat kalian berdua. Ternyata tuh emang hebat dan ahli dalam satu bidang itu tidak menjamin kesuksesan dan juga popularitas. Benar banget. Kayak banyak aspek yang harus dipelajari, dibenahi dan juga dipenuhi. Nah, terima kasih banyak nih buat kalian yang udah mau sharing-sharing tentang personal branding ini. Sama. Dan juga makasih banyak buat kalian yang udah mau mendengarkan. And see you next time di podcast Barbecue. Berbincang bersama kita. Santai dulu gak sih? Dadah!